واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini atau pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bermajelisnya kita di masjid ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada kita semua. Karena sebagaimana janji dari Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi yang sering kami sampaikan dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib seseorang itu memperoleh cintaku, kata Allah. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya. Yang pertama adalah bagi orang yang saling mencintai karenaku, karena Allah. Kemudian walil mutajalisina fiyya, dan bagi orang yang saling bermajelis, duduk-duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk-duduknya kita di masjid ini, bermajelisnya kita di masjid ini adalah dalam rangka untuk meraih cintanya Allah. Maka ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting itu kata ulama kita sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Al-Mufassir ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau pernah mengatakan ketika mentafsirkan firman Allah surah Ali Imran ayat 31, beliau mengatakan wa qala ba'dul hukama'i wal ulama, telah berkata sebagian para ahli hikmah dan para ulama. Apa kata para ulama itu? Laisa sya'nu an tuhib, yang terpenting itu bukannya kalian mencintai. Wa innama sya'nu an tuhab, namun yang terpenting itu kata ulama adalah bagaimana kalian dicintai. Jadi tidaklah penting ada orang yang mengatakan kami cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta. Kenapa Pak? Kita ambil contoh surah Al-Maidah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang klaim sepihak pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah Allah mencintainya? Tidak. Karena mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepatlah kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib,
Yang terpenting itu bukan engkau itu mencintai, bukan. Wa innama sya'nu an tuhab. Namun yang terpenting itu adalah bagaimana kalian dicintai oleh Allah. Maka sangat penting sekali ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, kita melakukan setiap perkara yang mendatangkan cintanya Allah. Jadi di antara perkara yang mendatangkan cintanya Allah itu adalah disebutkan dalam hadis tadi adalah saling bermajlis, duduk kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita duduk-duduk di masjid ini, hadir di masjid ini dalam rangka untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang syurutu la ilaha illallah yang kita bacakan dari kitab yang berjudul Syurutu la ilaha illallah wa nawaqidul Islam. Jadi judul kitab kita adalah Syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekh Dr. Said Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala wa ra'ah. Baik, kita masih membahas syarat yang terakhir, yang ketujuh, yaitu al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat la ilaha illallah itu ada berapa? Kemarin Bang ada 7. Kita ulangi Pak ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ada ulama yang menambahkan 8. Wazid faminaha al-kufranu minka bima siwan ilahi qad uliha atau kama qala asy-syair. Jadi yang pertama adalah ilmu, mengilmui la ilaha illallah itu, mengilmui, mempelajari tentang tauhid. Apa maknanya, apa rukunnya, apa syaratnya. Yaqinun, rukun yang kedua yakin. Ilmun, yaqinun, yang kedua yakin, meyakininya, tidak ada sedikit pun rasa ragu terhadap kalimat tauhid. Yang ketiga wa ikhlasun, ikhlas ketika mengucapkannya, betul-betul didasari oleh berasal dari hati yang murni, Pak. Tidak ada motivasi lain kecuali mengharapkan ridho Allah. Kemudian yang ketiga apa Pak? Ilmun, yaqinun, wa ikhlas. 6. Kemudian yang keempat wasidquka, sidqun, jujur dalam mengucapkan kalimat itu. Kemudian yang kelima ma'a mahabbatin, dengan rasa cinta, wan qiyadin, dan dengan ketundukan, wal qabuli, dan dengan menerima laha, terhadap kalimat tauhid tersebut. Ini telah kita bahas dan tidak mesti berurutan Pak ya, sesuai dengan syair yang kita bacakan tadi, tidak. Namun yang terpenting yang 7 itu ada. Ini yang terakhir, yang ketujuh adalah al-mahabbah. Ini yang kita bahas kemarin, yakni seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus dia mencintai kalimat itu, sehingga dia mencintai Allah dan mencintai segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membenci seluruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai inti substansi dari kalimat tauhid. Apa inti dari kalimat tauhid itu Bang? Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Intinya itu ada pada rukunnya Pak. La ilaha illallah itu. La ilaha itu rukun yang pertama. Inti dari kalimat tauhid itu adalah rukun yang pertama, kita menolak, menafikan, ingkar kepada setiap yang dianggap Tuhan selain Allah. Menolak seluruh yang diibadahi selain Allah. Apapun di dunia ini yang dianggap Tuhan, kita tolak. Segala yang disembah di dunia ini kita tolak. Ini intinya. Kemudian yang kedua, kita tetapkan yang berhak untuk disembah secara benar, yang layak untuk dijadikan Tuhan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah inti dari la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. An-nafy wal isbat. Menolak dan menetapkan. Menolak seluruh yang disembah selain Allah dan menetapkan
zat yang berhak, yang layak untuk disembah hanyalah satu-satunya Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin, ini pembahasan kita yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ya, melanjutkan nih pembahasan yang sebelumnya. Bagi yang masuk ke dalam grup itu ada di PDF ya. Kita telah share bukunya atau kitabnya, halaman 29. Ya, halaman 29. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah wa hafizahu, dan semoga Allah wa hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Beliau berkata, ini halaman 29, paragraf yang terakhir 29. Beliau berkata, faminal mahabbati, dan termasuk bentuk cinta kepada Allah, termasuk bentuk cinta kepada Allah, ayyakraha ma yakrahullahu, seseorang membenci segala yang dibenci oleh Allah. Jadi apapun yang dibenci oleh Allah, kita wajib membencinya. Ini bentuk kita cinta kepada Allah dan cinta kepada kalimat tauhid. Contoh, innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah itu tidak cinta kepada orang kafir. Maka haram bagi kita mencintai orang kafir. Maka kita sedih hari ini Bapak Ibu, banyak diantara kaum muslimin menjadikan fans, menjadi fanboy, ngefans sama orang-orang kafir. Baik itu dia seorang ya football player, ya pemain sepak bola, la'ib, dan bahasa Arabnya la'ibul qurrah. Nggak boleh. Sekarang banyak sekali Pak ya, orang mengidolakan orang kafir. Nggak boleh Pak, karena Allah membenci mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, sementara Allah telah menciptakan mereka, sementara Allah lah yang memberikan oksigen secara free, gratis, namun mereka nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau taat kepada Allah. Nah, maka kalau ada orang yang mencintai orang kafir, tidak boleh Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala, coba buka Al-Quran Pak ya. Misalkan kita buka Al-Quran, kita baca surat Al-Hasyr ya. Iya, dalam surah Al-Hasyr, ayat yang terakhir Pak. Surah Al-Hasyr ayat 22 yang terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita baca langsung. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidaklah engkau dapati wahai Muhammad, kata Allah, qauman, satu kaum, yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan kepada hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, mereka mencintai, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang itu adalah ayah-ayah mereka, wa abna'ahum, anak-anak mereka, wa ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga sanak famili mereka. Jadi orang-orang yang mencintai, beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan engkau dapati mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak beriman itu orang yang tidak cinta kepada Allah, berarti dia benci kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini dalam surah Al-Hasyr ya. Jadi sifat orang yang beriman itu membenci apa yang Allah benci. Di antara yang Allah benci adalah, nanti akan beliau lanjutkan. Kemudian kata beliau, fayakrahul kuffara, Allah itu membenci orang kufar, orang-orang kafir. Wa yubghiduhum, dan membencinya, sama, yakrahu dengan yubghidu sama. Wa yu'adihim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri terhadap orang-orang kafir, tidak loyal. Muawadah terhadap orang-orang kafir, tidak loyal. Kemudian Allah juga wa yakrahul kufra, Allah juga membenci kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan,
wal isyana, dan kemaksiatan. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, maka kita juga harus membenci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kemunafikan, semuanya mesti kita benci. Walaupun terkadang kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, bukan berarti kita harus suka, Pak. Na'udzubillah kalau kita suka dengan maksiat. Walaupun kita tidak maksum, kita memang tidak terjaga dari maksiat, terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, namun dalam hati kita wajib kita benci dengan seluruh yang namanya nggak ada toleransi, Pak. Oh, nggak apa-apalah dia zina itu kan, nggak boleh. Tetap kita harus ya benci dengan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda keimanan. Jadi orang yang beriman itu dia cinta kepada ketaatan dan benci kepada kemaksiatan. Apapun jenis maksiatnya, Pak, baik itu maksiat dosa besar maupun dosa kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah tanda al-mahabbah al-kamilah, rasa cinta kepada Allah yang sempurna itu. Ketika kita bisa membenci apa yang Allah benci dan mencintai segala yang Allah cintai. Allah Ta'ala berfirman, beliau bawakan dalilnya surah Al-Maidah ayat 53, ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Lihat Bapak Ibu, kita renungi ayat ini, Pak. Allah memanggil kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, Allah panggil dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kenapa Allah banyak memulai ayatnya dengan memanggil itu? Supaya diperhatikan, direnungi, diresapi ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Perhatikan kata Allah, wajib betul atas kalian berpuasa. Namun ternyata Bapak Ibu, banyak juga orang yang mengaku beriman, di bulan puasa tidak ada uzur, tidak ada alasan syar'i untuk tidak berpuasa, mereka malah makan, minum. Padahal nggak datang bulan mereka, laki-laki gitu ya. Padahal nggak sakit, tidak pula musafir. Makanya Allah ketika memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, Allah ingin kita betul-betul melihat ayat itu, menyaksikannya, Pak. Kapan perlu kita buka Al-Quran, apa betul yang mau disampaikan oleh Allah? Ini penting, Pak. Karena Allah memanggil gitu ya. Ya ayyuha, itu panggilan dari Allah, panggilan yang sangat halus betul. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mayyartad minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, siapa yang keluar Islam, kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah akan mendatangkan kaum, Allah nggak butuh dengan orang murtad itu. Allah akan datangkan satu kaum yang mana Allah mencintai mereka, kaum tersebut, wa yuhibbunahu, dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirina. Kalau seperti itu, maka itu adalah bentuk azillah, kehinaan terhadap orang-orang yang beriman yang murtad itu. A'izzatin 'alal kafirin, dan itu bentuk izzah, kemuliaan atas orang kafir ya. Jadi orang kafir itu merasa senang ya ketika orang-orang Islam itu murtad dari agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yujahiduna fi sabilillahi wa yakhafuna lauma talaim, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lauma talaim, dan mereka tidak takut ya orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad itu intinya kalian akan terhina, azillah, terhina kalian. Dan kalau seandainya kalian murtad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kalian. Allah mampu saja mendatangkan satu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka ya.
Jadi kita beriman ini bukan untuk Allah. Mau kita kafir, mau kita muslim, maka tidak akan berpengaruh dengan kekuasaan kemahamuliaan Allah. Allah tetap maha mulia, Pak. Namun yang rugi, yang terhina, orang yang murtad itu. Maka sangat disayangkan dan sangat membagongkan ya, ada orang murtad yang bangga. Padahal yang tercela dia antar. Yang akan masuk neraka selama-lamanya kalau dia tidak kembali kepada Islam, mati dalam keadaan kemurtadan itu dia. Ada apa ya? Kaum kesaksian kaum murtadin gitu ya. Nah, ini bangga sekali pastor-pastor gitu ya. Nah, ini kan kalian murtad, tengok nih. Tawa mereka. Namun ya, yang mereka ketahuan itu hanyalah kehinaan mereka di sisi Allah. Allah nggak butuh kepada mereka seperti itu. Karena ada apa ya? Ada orang yang mantan muslim murtad ya, kemudian menjadi pendeta. Siapa namanya, Pak? Iya, Saifuddin Ibrahim ya, namanya, na'udzubillah ya. Muslim namanya. Murtad dia. Akhirnya apa? Akhirnya dikadukan dia. Terkena kasus ya, pencemaran nama baik, mencemarkan nama baik ya Islam. Maka dia sekarang menjadi buronan. Kabur dia ke Amerika. Ternyata kabar terakhirnya dia mulung, Pak. Sampai dia bilang nyesal saya masuk. Nyesal saya ke Kristen katanya. Nyesal saya murtad katanya. Nah, salah sen, terhina dia. Kalau dia tidak kembali kepada Islam, terhina di dunia dan terhina kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, banyak-banyak kita bersyukur hari ini Allah berikan kita nikmat Islam. Ini luar biasa Islam ini. Masyaallah muslimin yang diberikan oleh Allah. Wa qala subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini dalam surah Al-Mujadalah. Afwan, tadi yang kita katakan surah Al-Hasyr, kita ya, maksudnya adalah surah Al-Mujadalah. Ya. Setelahnya baru surah Al-Hasyr. Ya. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati satu kaum, wahai Muhammad, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadallah, yang mereka berkasih sayang, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulahu dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu, walaupun mereka itu adalah aba'ahum, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau mereka adalah sanak keluarga mereka. Kalau seandainya mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mencintainya. Ya, kita wajib membenci kekufurannya itu. Walaupun Pak, bentuk rasa benci ini tidak mesti kita harus anarkis, itu salah. Kita membenci sesuatu tidak mesti kita harus membinasakannya. Iya, dan ini jangan sampai salah faham. Ya Ustaz, ya kita bunuh aja orang kafir. Na'udzubillah, jangan. Ya, karena orang kafir itu dalam Islam Pak banyak pula model dan macamnya. Ada orang kafir yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh disakiti. Siapa itu Pak? Kafir dhimmi. Kemudian kafir mu'ahad. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang sengaja membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, artinya tidak memerangi orang Islam, maka kalau mati orang itu, maka Nabi mengancamnya tidak akan cium bau surga. Nggak boleh. Orang kafir yang boleh diperangi adalah kafir harbi namanya. Siapa itu Pak? Orang kafir yang memerangi kita. Misalkan penjajah Belanda itu. Tiba lagi dia ke Indonesia, dia ingin membunuh kita, ingin mengerampas tanah air kita, ingin menyebarkan Kristen lagi gitu ya. Ingin apa? Menindas kita, mengambil tanah air kita, maka wajib kita perangi. Tapi kalau orang kafir yang tidak seperti itu, yang bertetangga dengan kita, yang baik interaksinya, maka sesungguhnya Nabi itu banyak juga tetangganya orang Yahudi Pak.
Ketika baik sama Nabi, Nabi tidak pernah menyakitinya. Bahkan Nabi bermuamalah baik. Bahkan pernah Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sakit dilayat oleh Nabi. Begitu akhlak Nabi itu keras tegas kalau ada orang kafir yang memerangi beliau. Maka beliau balik mempertahankan diri dan memperjuangkan kemuliaan Islam. Namun tidak pernah Nabi itu ujuk-ujuk langsung bunuh orang kafir, nggak ada gitu ya. Karena Nabi itu adalah manusia yang betul-betul punya rasa kasih sayang, hatta kepada orang kafir pun. Orang kafir diundang Nabi, Pak, makan, datang Nabi. Bahkan orang kafir Quraisy minta kepada Nabi seekor kambing, dikasihnya satu lembah kambing. Orang kafir Quraisy, bayangkan, hanya minta seekor kambing, dan kita nggak akan mampu menandingi kedermawan Nabi hari ini. Makanya sahabat mengatakan, kalau tidak salah Abu Hurairah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu adalah manusia yang paling sangat dermawan dalam memberikan kebaikan itu. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu paling sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, karena Nabi tahu Pak betapa dilipat gandakan pahala. Tidak ada mikir-mikir lagi beliau. Jadi amat sangat sedikit orang-orang yang mencontoh beliau itu luar biasa Pak. Kita yang ngomong aja nggak sanggup Pak kalau meneladani kedermawan Nabi. Sehingga apa, orang kafir Quraisy yang tadinya nggak suka Islam, yang tadinya benci sama Islam, ketika melihat kedermawan Nabi itu Pak, dapat hidayah, masuk Islam. Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah mendatangi seseorang yang mengaku Nabi. Yang aku minta seekor kambing, malah diberi aku lihat puluhan kambing ini. Ini untuk kita semua, ayo kita ikuti agamanya. Sesungguhnya dia adalah laki-laki yang tidak pernah takut miskin dan mementingkan kepentingan khalayak ramai masyarakat. Itu kalau ingin jadi pemimpin, contohlah Nabi. Nabi tidak pernah memperkaya keluarganya. Lihat Pak, ketika Nabi meninggal, apa warisan yang ditinggalkan kepada anak bininya? Tidak ada. Pak tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi kepada anak bininya, hanyalah ilmu agama, ilmu. Innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu, kata Rasulullah, adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Ini. Para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Dak kate. Wa inna ma warasul ilm. Yang hanya diwariskan nabi itu hanyalah ilmu agama. Ini subhanallah. Padahal nabi itu Pak dapat pembagiannya khubus, 1/5 dari fai atau ghanimah, dari harta rampasan perang. Itu adalah ketetapan Allah. Jadi Nabi ini sebenarnya kaya Pak, namun beliau tidak memilih kekayaan itu. Kekayaannya itu digunakan, diinfakkan, disedekahkan, disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak yang dibantu oleh beliau, subhanallah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, penulis kitab ini, li'annahum a'da'ullah, karena mereka itu musuh Allah. Orang yang membenci Allah dan Rasul itu adalah musuh Allah. Fa idza kana al-abu aduwan lillah, apabila seorang ayah bisa menjadi musuh Allah gitu fa yanbaghi an yu'ada lillah, maka mesti kita benci kepadanya karena Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana al-akhu aduwan lillah, dan apabila ada saudara kita dia adalah musuh Allah tabaraka wa taala, fayambaghi, maka harus bagi kita an yattakhidha aduwan, menjadikannya sebagai adu, musuh. Wal akhu wal ashira, saudara dan keluarga. Wal ibnu wal zaujah, anak dan istri. Wa kullu syai'in yakunu aduwan lillah, dan segala sesuatu yang merupakan musuh Allah tabaraka wa taala ini dicetakan saya ini ada Pak, kekeliruan. Kekeliruan Mas.
Hah? Bagaimana dicetakannya? Wa kullu syai'in yakunu aduwan lillah tabaraka wa ta'ala. Setelah itu apa? Kalau di tempat anak ini kayaknya salah cetak gitu, jadi tulisannya nggak jelas. Di tempat antum mas? Soro ya? Soro apa mas? Iya? Iya. Iya, soro apa mas? Qad apa? Iya. Nggak dengar masnya suaranya? Iya, soro qad apa? Hah? Nggak jelas juga ya, ini cetakan yang bermasalah ya. Soro qad, ya. Iya, qad adala an dzikrihi ya. Kalau kita baca seperti itu artinya maka dia sudah berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi maksudnya wa kullu syai'in yakunu aduwwan lillah, dan segala sesuatu yang menjadi musuh bagi Allah tabaraka wa taala saraqat adala an dzikrihi, maka dia menjadi berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu maknanya ya, kalau bacanya seperti itu. Ini ada kesalahan cetak ini kayaknya ya, tulisan enggak jelas. Fa innal mahabbata lillahi jalla wa ala la tatimmu illa bi bughdhihi wa illa bi muadatihi. Kemudian kata beliau, fa innal mahabbata lillahi jalla wa ala, karena sesungguhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, la tatimmu, tidaklah sempurna, illa bibughdhihi, kecuali dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jadi orang yang dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala ya, dikatakan sempurna cintanya kecuali dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ini hadis yang sering kita sampaikan, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara kata Nabi, yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Di sini disebutkan oleh beliau satu saja ya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya dia jadikan lebih dia cintai mimma siwahuma, dari selain keduanya. Artinya dalam kehidupan ini yang pertama kali yang dia cintai Pak dalam kehidupannya adalah Allah, kemudian Rasulnya, dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada hal ini pada diri seseorang, maka Rasulullah mengatakan seseorang itu akan merasakan manisnya keimanan. Ini Pak, ini resep ya. Ini resep nabawi, resep dari Nabi supaya seseorang itu bisa merasakan manisnya rasa keimanan ini. Maka iman itu Pak bisa kita rasakan. Ketika kita sholat ya, kita merasa khusyuk, bersemangat gitu ya. Bersemangat baca Al-Quran gitu ya. Jadi penyebab itu semua kita merasakan enak ketika beribadah itu Pak, ini ketika hati kita telah memprioritaskan cinta kepada Allah nomor 1. Tapi kalau seandainya cinta nomor 1 kita dunia, maka selama-lamanya dipastikan mustahil seseorang itu akan merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah. Ketika dia tahajud, dia tidak akan mampu meneteskan air matanya karena Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hatinya penuh dengan cinta terhadap selain Allah dan Rasulnya. Maka di sini pentingnya Pak kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita cinta kepada Allah itu seperti apa? Ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu? Maka yang pertama tentu kita perbanyak doa Pak. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita banyak doa, ya Allah yang memberikan hati.
tolong ya, tetapkan hatiku dalam agamamu ya Allah. Tolong jadikan hatiku mencintai keimanan kepada Engkau ya Allah. Doa apa ya? Kita banyak doa. Kemudian yang kedua, dengan senantiasa merenungi seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu akan muncul rasa cinta sama Allah. Ya Allah, sungguh banyak nikmat Engkau ya Allah. Ya kan? Kenapa aku masih malas sholat ya? Sementara Engkau tidak pernah sedikit pun malas menyediakan oksigen untuk aku bernapas. Kalau Allah malas Pak, 1 jam aja mati semuanya orang, ya kan? Adalah kata Allah, malaslah ngasih oksigen sama manusia. Stop oksigen di planet bumi barang 1 jam aja. Ada nggak yang hidup Pak? Mati semua, karena semua kita butuh nikmat. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha dermawanannya dan kemaha kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, banyak sekali Pak. Jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat nikmat Allah, maka ini akan memunculkan rasa cinta kepada Allah. Kita tidak akan sanggup bermaksiat Pak. Ketika maksiat Pak ya, kita ingat ya Allah ya, kenapa aku tega maksiat, tega melakukan yang diharamkan oleh Allah, sementara yang ngasih aku mata ini Allah. Kalau Allah butakan aku waktu itu bagaimana? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang memberi aku jantung untuk memompa darah itu Allah. Sementara kalau Allah putus ya, Allah stop jantungku ketika itu, bagaimana? Nah, maka Pak ya, kalau kita senantiasa mengingat, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka akan muncul motivasi untuk mencintai Allah. Ini Pak, ini tipsnya yang disebutkan oleh para ulama bagaimana supaya kita memunculkan rasa cinta kepada Allah. Kemudian apalagi Pak? Dengan melaksanakan ya ibadah-ibadah wajib dan disempurnakan dengan sunnah. Semakin banyak kita beribadah kepada Allah, maka semakin naik grafik keimanan kita. Semakin kita cinta kepada Allah. Namun sebaliknya, semakin kita lalai, sholatnya lalai, baca Al-Qurannya lalai. Membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca lafaznya saja, namun kita baca ya, kalau kita nggak paham maknanya, wajib kita baca terjemahannya Pak, supaya kita paham yang kita baca itu. Nah, disitulah nanti Pak, ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, akan naik keimanan kita, akan termotivasi kita beramal. Dan ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, maka akan tersentuh hati kita. Bahkan para sahabat seperti itu ya. Kami itu ya tidaklah menghafal Al-Quran lebih dari 10 ayat, kata sahabat, sampai kami mengamalkannya. Begitu. Jadi sahabat itu mendahulukan bagaimana mengamalkan Al-Quran itu Pak. Kunna la natajawazu 10 ayatin min Al-Quran hatta na'mala biha. Kami, kata para sahabat ya, ini tidak akan lewat 10 ayat ya, sampai kami memahaminya dan sampai kami mengamalkan kandungannya. Nah, sekarang Pak, banyak orang bahkan hafal Al-Quran Pak, hanya sekedar bacaan di lisan saja, tidak sampai ke hati dan tidak diamalkan dalam ya perbuatan sehari-hari. Maka betapa kita sedih Pak, ada orang katanya hafiz Al-Quran, na'udzubillah ya, tidak sholat subuh ya, tidur dia ya kan. Bahkan ada juga yang katanya hafiz Pak, namun bermaksiat ya, bahkan ada yang pacaran ya kan, bahkan tidak jarang goyang-goyang ya, na'udzubillah, ikut ya katanya sholawat namun goyang-goyang seperti itu ya. Mau diapakan agama ini? Mau dicampur antara yang hak dengan yang batil, antara maksiat, ketaatan dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, diddul mahabbati, lawan dari mahabbah itu adalah al-karahiyah, adalah benci. Mahabbah itu cinta, lawan dari cinta itu adalah benci. Maksudnya adalah al-karahiyatu li hadhil kalimah, benci terhadap kata ini, yakni kalimat tauhid ini. Walima dallat alaihi, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid ini.
wa maqtadathu, dan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tauhid itu, au mahabbatu ghairillah ma'allah, yaitu atau mencintai selain Allah bersama Allah. Ini tidak boleh dirinya dimuliakan oleh Allah. Maka sering kita sebutkan ada cinta itu dibagi tiga oleh ulama ya. Ada cinta yang sifatnya ya mubah, yang hukumnya mubah gitu. Seperti seseorang cinta kepada dunia selama tidak melebihi cintanya kepada Allah, maka pada dasarnya mubah selama tidak diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua ada cinta yang haram, Pak, yakni mencintai sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh, ada orang mencintai, mencintai istri orang, kan haram. Atau seseorang mencintai wanita yang belum halal baginya, belum dia nikahi, ya kan? Tapi Pak Ustadz, tapi ada rasa suka, tahan dulu, sabar dulu, banyak puasa sunnah dulu gitu ya, banyak istighfar, alihkan itu. Kalau kita sudah cukup finansial kemampuan kita, kalau betul-betul kita mencintai wanita itu bukan atas dasar hawa nafsu kita, syahwat kita, kita mesti mencintainya karena Allah, maka temui walinya, ayahnya, bilang kita melamarnya. Sesungguhnya aku mencintai anak bapak karena Allah, maka aku tidak mau mencintainya dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cinta yang benar tuh, Pak ya. Berarti dia cinta karena Allah. Tapi kalau seandainya dia cinta sampai berzina, itulah cinta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang melanggar ketentuan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cinta itu yang dibahas di sini, cinta yang merupakan syirik gitu ya. Yakni mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah. Kita mencintai Allah ini beda dengan mencintai makhluk. Kita mencintai Allah itu didasari dengan ketundukan, pengagungan dan ibadah dan penyembahan. Jadi cinta yang merupakan bentuk ibadah ini. Jadi kata beliau, au mahabbatu ghairillah, atau mencintai selain Allah ma'allah, yakni cinta dalam peribadahan. Cinta ubudiyah, mahabbatun ubudiyah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Muhammad ayat 9, dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, yakni syariat Allah. Jadi orang yang benci terhadap apa yang Allah tetapkan dari hukum Allah, contoh Allah mengharamkan minuman keras, khamar, tiba-tiba orang, aduh, apa pula haram pula minuman keras ini, kan enak, tidak bisa mabuk lah saya gitu ya. Dongkol dia, Pak, dia dongkol dengan ketetapan Allah itu. Maka orang yang seperti ini Allah mengatakan fa'ahbatu a'malahum, Allah hapus kalau ada pahala. Kalau dia pernah puasa, pernah sholat, udah sirna pahalanya semuanya, tidak dihitung oleh Allah, karena sesungguhnya dia telah melakukan pembatal keislaman. Apa itu diantara pembatal keislaman? Yakni benci terhadap apa yang Allah turunkan. Itu tidak boleh benci, sehingga mengantarkan dia apa Pak? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh, Allah mengharamkan zina, dia bilang tidak apa-apa, enak itu zina itu, apa pula haram, yang asik-asik kok haram, na'udzubillah. Kalau ada seperti itu keyakinan orang, Pak, maka sungguh dia telah melakukan pembatal keislaman. Na'udzubillahi. Beda dengan orang dia berzina, Pak, namun dalam hati kecilnya tahu dia, ya Allah, dosa ini ya Allah, ya aku nggak sanggup ya, terjerumus aku ya Allah, jatuh aku ke dalam zina ya Allah, namun dalam hatinya ada penyesalan, ada rasa gundah, menyesal betul. Ini Pak, ini nggak kafirin orang seperti ini. Tapi kalau orang menikmati, ini mantap ini, ya kan? Tapi itu diharam Allah, nggak penting aku haram, yang penting enjoy, itu halal bagiku. Ini na'udzubillah, ini jatuh ke dalam nawaqidul Islam, menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini sering kami ulang-ulang karena ini adalah masalah penting ya dalam agama kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang yang beriman, Pak. Surah Al-Baqarah 165. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah
andadan, tandingan-tandingan, yuhibbunahum, yang mereka cintai tandingan itu kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, lihat sifat orang yang beriman itu, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kata Allah, asyaddu hubban lillah, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mencintai Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, mereka tidak peduli dengan Allah. Mereka tidak penting sholat, tidak usah puasa katanya. Namun orang yang beriman itu mereka puasa, karena mereka tahu puasa itu mendatangkan cintanya Allah, sholat itu mendatangkan cintanya Allah. Sementara nggak puasa, nggak sholat mendatangkan murka dan benci Allah. Orang beriman takut dengan bencinya Allah, takut mendapatkan murkanya Allah, sehingga mereka selalu mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita semua dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan dari sifat benci terhadap apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah benci. Ini naudzubillah nih Pak. Maka kita senantiasa berdoa, ya Allah, jadikan hatiku ini ya Allah selalu senang terhadap apa yang Engkau cintai. Engkau cinta kepada taubat. Mudah-mudahan aku senantiasa menjadi orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertaubat. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang bilang sama kita, tub ilallah, taubatlah engkau kepada Allah, senang kita. Iya, saya akan senantiasa taubat kepada Allah. Bagus itu. Tapi kan ada pula orang tersinggung, apalagi sedang maksiat, Pak ya. Kalau bahasa Minangnya sedang bampuk ya Pak ya. Sedang menjudi dia, Pak, taubatlah sesama Allah Pak, ini haram. Marah dia sama kita Pak. Padahal kita menyuruh dia melakukan hal yang Allah cintai. Allah cinta sama dia, taubat. Ya kan? Marah pula dia. Ini hadirin yang dimuliakan. Kelah terbalik ya Pak ya. Sudah terbalik orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat dan perangai seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Selamat waktu Pak. Baik ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dahulu pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk akhirat kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.